dan segala macam sudah melakukan audit terhadap data Siskohat kita. Nanti Pak Menteri saya akan mengumumkan kepada publik apakah kemudian kita bisa potong berapa data itu sehingga kita tahu antriannya jangan-jangan tidak 26 tahun. Kita pastikan, saya dan Pak Menteri sudah minta beberapa tim untuk mendorong teknologi dan aplikasi yang lebih baik terkait dengan data-data ini. Dan banyak nanti Pak SOP terbaru nanti Kabit dan kemudian Kasih akan dikumpulkan untuk nanti kita akan minta para deputi, nanti nama mereka dirjen segala macam itu untuk mempresentasikan SOP terbaru. Yang bagian kedua, itu tadi bagian pertama Pak, ini bagian yang kedua, ini yang mungkin Bapak Ibu tunggu. Bapak Ibu sekalian, SOTK kita sedang disusun. Tapi saya kasih gambaran. Di Kementerian Haji itu akan ada 4 kedirjenan. 1 sekjen, 1 irjen, 2 staf ahli, 5 staf khusus. Berarti eselon 1 itu berarti 4, 5, 6, 7, 8 tambah 5. Jadi ada sekitar berapa Pak? Jadi 13 eselon 1. Jadi ada 13 eselon 1. Kedirjenan kita itu ada 4. Pertama namanya Dirjen Bina Pelayanan Haji, Bina Haji. Kemudian ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kemudian ada Dirjen Ekosistem Ekonomi Haji. Kemudian satu lagi nanti ada Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dirjen Pengendalian itu dia pengawasan. Kemudian ada irjen, ada sekjen. Nah di bawahnya para direktur segala macam, nanti ada pusat kesehatan haji. Jadi kesehatan haji dari Kementerian Kesehatan, undang-undang itu Pak geser ke Kementerian Haji. Jadi pergeserannya itu bukan hanya dari Kemenak Pak, tapi pergeserannya yang mandatori itu juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi ini one stop service. Jadi arahnya kemana? Arahnya nanti Pak Ramlan, asrama haji kita itu, kliniknya akan beroperasi secara apa istilahnya? Penuh, operasi penuh setiap hari. Kita akan dibuat asrama haji itu, istilah presiden itu sebagai pusat pengembangan ekonomi haji. Nah, jadi kalau di pusat, kalau hitung-hitungan kita itu semuanya Bapak Ibu sekalian, pusat pelayanan haji pindah dari Kemenkes, yang pindah itu dari pusat kesehatan haji itu ada 50 Pak. 50 ASN yang rata-rata dokter itu pindah ke Kementerian Haji dan Umroh. Dari PHU itu ada sekitar 200-an, tapi kemudian terus terang kami harus melakukan seleksi karena perintah presiden harus seleksi karena ada beberapa nama yang istilah kami ada red notice dari aparatur hukum. Jadi 200 nanti ada di seleksi dan segala macam, itu akan pindah ke apa? Hitungan kita di tingkat pusat itu untuk sementara 400-an sampai 500 ASN. Belum nanti ada tambahan dan sebagainya. Dan kemungkinan kantor Kementerian Haji dan Umroh sesuai dengan perintah presiden itu akan berada di gedung Tamrin yang Bapak Ibu ketahui di Bimas. Jadi Kementerian Haji nanti di situ, Kementerian Agama tetap di lapangan Banteng. Nah, bagaimana pertanyaannya dengan Kakanwil Haji dan Umroh di provinsi, kabupaten, kota? Nah ini dia. Bapak Ibu sekalian, saya sadari kalau saya ke daerah itu Pak, yang ada Kakanwil Kemenaknya lebih tertarik jadi Kakanwil Haji
Ada Pak. Tapi kalau saya nggak tahu Sumatera Utara ya. Atau jangan-jangan kabak TU-nya tertarik jadi angkatan haji. Itu ada. Yang paling menonjol itu adalah persaingan antara kepala asrama UPT Haji dengan kabin haji. Itu semua daerah tuh. Ini eselonnya sama nih, eselon 3, walaupun eselon kabin lebih tinggi ya. Bahaya tuh barang lah. Jadi itu kerasa Pak, kerasa itu. Saya ke daerah, gitu. Saya beberapa daerah. Kalau di Sumut kayaknya adem-adem aja biasa, nggak ada persaingan, kayaknya mereka kompak nih. Saya nggak tahu bapak-bapak ya. Jadi itu terasa. Tapi kemudian kami harus sampaikan supaya kemudian ini kan sudah dibentuk task force Pak. Jadi saya